Selamat datang di channel King Ferdi. Nah, di video ini saya ingin membedah salah satu link yang saya rasa ini bagus untuk edukasi kepada masyarakat tentang bahaya virus corona dan bagaimana cara mengantisipasinya, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari link cnnindonesia.com. Nah, di sini adalah rumus melawan virus corona, Bapak Ibu. Nah, ini dia bentuknya virus seperti ini, dan ini kita. Ini anggap kita, dan virus ini menghinggap ke dalam pernapasan kita, lalu sampai dengan ke paru-paru, Bapak Ibu. Nah, di dalamnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana Bapak Ibu mengenalnya, bagaimana Bapak Ibu mencegahnya, mengobati, dan mengantisipasi. Silakan share video ini jika Bapak Ibu anggap penting dan Bapak Ibu ingin menyelamatkan teman-teman, saudara, dan sebagainya, Bapak Ibu, supaya mereka lebih tahu bagaimana virus ini dan apa antisipasinya, Bapak Ibu. Baiklah, kita mengenal untuk virus ini sendiri. Mengenal dari virus corona. Apa sih sebenarnya virus corona itu? Nah, istilah virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Jadi jelas ya, virus ini berasal dari hewan, Bapak Ibu. Virus ini berasal dari hewan dan juga bisa menginfeksi kepada manusia. Nah, virus corona yang saat ini mewabah adalah SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Merupakan jenis virus corona ketujuh yang menginfeksi manusia. Virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada 1960-an. Jadi, virus yang mengganggu sistem pernapasan kita ini sebenarnya bukan virus yang baru dan sudah lama sebenarnya, Bapak Ibu. Cuman selama ini namanya bukan corona, namanya virus SARS, MERS, dan mungkin saat ini merebaklah virus baru namanya virus corona. Jadi sebelumnya sudah ada virus yang mengganggu untuk sistem pernapasan manusia, khususnya paru-paru, Bapak Ibu. Bagaimana mengenal virus corona? Bagaimana virus corona ini menyebar? Nah, di sini bisa dilihat dalam kasus MERS ditularkan dari unta ke manusia, Bapak Ibu. Dari kasus MERS terdahulu itu ditularkan dari unta ke manusia. Nah, dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, untuk SARS sendiri itu ditularkan dari musang ke manusia. Nah, untuk COVID-19 ini diduga dari kelelawar. Diduga ya, Bapak Ibu, dari kelelawar. Nah, kemudian barulah penularan manusia ke manusia, human to human. Jadi, human to human lewat droplet partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Nah, itulah dia mengandung virus, Bapak Ibu. Jadi begitulah cara penyebarannya. Lalu, berapa lama inkubasi corona? Nah, untuk virus ini sendiri ada masa inkubasinya. Masa inkubasinya adalah 2-14 hari, Bapak Ibu. Masa inkubasi virus corona adalah 2-14 hari. Masa inkubasi adalah saat pasien pertama kali tertular lalu terpapar virus ini hingga menunjukkan gejala awal, Bapak Ibu. Itu namanya masa inkubasi. Siapa yang paling beresiko terkena penyakit ini, terkena virus corona? Nah, yang paling beresiko adalah, Bapak Ibu, perlu diketahui orang tua kita, Bapak Ibu. Nenek kita, kakek kita, ayah kita, ibu kita, lansia berusia 70 tahun ke atas, 70 tahun ke atas itu sangat beresiko untuk terkena virus ini. Kenapa? Karena sistem imunnya sudah melemah, Bapak Ibu. Lalu orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung itu beresiko terkena penyakit ini. Jadi lebih besar risikonya, Bapak Ibu. Lalu orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan, misalnya paru-paru, TBC dan lainnya, dia punya histori seperti itu sangat rentan untuk terkena virus ini, Bapak Ibu. Jadi ini edukasinya bagus dan kita harus lebih berhati-hati lagi. Lalu apa sudah ada yang sembuh dari corona? Nah, hingga pertengahan Maret lebih dari 85.000 orang dari total 220.000 lebih penderita di seluruh dunia sudah dinyatakan sembuh, Bapak Ibu. Jadi dari 220.000 orang lebih, ini sudah 85 orang sudah dinyatakan sembuh dari penyakit ini. Nah,
jumlah pasien sembuh bertambah setiap harinya, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu panik karena pemerintah juga serius dalam menanggapi hal ini, Bapak Ibu. Lalu WHO menyatakan 80% pasien sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Jadi virus ini, kalau menurut saya, virus ini ibarat seperti virus yang sering kita alami sebelumnya, virus-virus ringan seperti flu. Nah, flu itu masuk, ya bisa menyebabkan kematian, bisa, tapi kemungkinan kecil. Tapi kenyataannya WHO menyatakan 80% pasien sembuh tanpa perawatan. Seperti flu itu sendiri, dia bisa sembuh sendiri, Bapak Ibu. Ya, pastinya dengan perawatan juga antibodi atau imunitas di tubuh kita yang baik, Bapak Ibu, seperti itu. Apakah sudah ada obat atau vaksinnya? Sampai saat ini belum ada vaksin atau pengobatan spesifik, Bapak Ibu, yang diakui, Bapak Ibu. Namun gejala yang disebabkan virus dapat diobati, pengobatannya harus didasarkan pada kondisi klinis pasien. Artinya, kita harus memperkuat sistem imun kita dulu, Bapak Ibu. Saat ini, apabila Bapak Ibu belum terjangkit virus ini, Bapak Ibu mulailah memperbaiki sistem imunnya, jaga kesehatan, dan juga jangan merokok, Bapak Ibu. Itu yang paling rentan, merokok, karena itu berhubungan dengan pernafasan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa itu pandemi? Pandemi, pada Kamis 12 bulan 3, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau wabah yang meluas ke berbagai negara. Kriteria umum penetapan pandemi adalah virus menyebabkan kematian. Penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tak terkendali, Bapak Ibu. Virus telah menyebar hampir ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Hampir ke seluruh negara sudah ada virus ini, Bapak Ibu. Sudah ada kasus virus corona. Nah, dengan menetapkan status pandemi, WHO meminta pemerintah untuk seluruh negara meningkatkan usaha dalam mendeteksi, melacak, mengetes, melawat, dan mengisolasi kasus-kasus terkait corona ini. Nah, apa saya harus panik tentang hal ini? Nah, Bapak Ibu tidak perlu panik. Kita butuh mengubah rasa cemas menjadi rasa melindungi. Jangan panik sehingga Bapak Ibu tidak melindungi diri Bapak Ibu sendiri. Nah, panik Bapak Ibu dikurangi karena rasa cemas bisa mengurangi sistem imun kita juga, Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengubah rasa cemas menjadi rasa waspada atau melindungi diri. Lindungi keluarga kita dan komunitas, terutama dengan menjaga kebersihan tangan, kebersihan diri, dan menjaga kesehatan. Tetap pantau informasi terbaru serta perhatikan himbauan dari pihak berwenang mengenai keberlangsungan aktivitas perjalanan atau larangan berkumpul, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ikutin aja saran dari pemerintah, kita di rumah aja, Bapak Ibu. Itu dia. Jadi nggak perlu panik. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita tadi sudah mengenal, kemudian kita bagaimana cara mencegahnya. Nah, di sini jelas disebutkan cara mencegah virus corona, bagaimana caranya. Yang pertama, rajin-rajin cuci tangan dengan sabun antiseptik. Dengan sabun atau antiseptik, Bapak Ibu. Misalnya hand sanitizer dan lain-lain, Bapak Ibu. Dan kalau bisa, Bapak Ibu sterilkan rumah dengan yang namanya antiseptik juga, Bapak Ibu. Antiseptik lainnya seperti Bapak Ibu pel lantai dengan Baiklin dan segala macam. Itu juga mengurangi kuman-kuman yang ada di rumah kita, termasuk kuman-kuman lainnya, Bapak Ibu. Nah, jika tidak mencuci tangan, gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60% atau 70%, Bapak Ibu. Itu yang direkomendasikan, karena itu yang memang terbukti dapat membunuh kuman dan virus. Kemudian, pertahankan jarak minimal 1 meter dari orang yang batuk atau bersin. Bahkan, jangankan orang yang batuk, Bapak Ibu. Dengan orang lain, siapapun itu, kecuali orang di dalam rumah kita, nah, kita usahakan jaga jarak, ya minimal 1-2 meter aja ngomongnya, Bapak Ibu. Dan juga pakailah penutup mulut apabila berbicara dengan mereka, Bapak Ibu. Nah, hindari menyentuh tangan, hidung, dan mata, Bapak Ibu. Jadi setelah bertemu orang, walaupun Bapak Ibu sudah menjaga jarak, ketika ketemu orang, langsung cuci tangan tadi. Cuci tangan, dan setelah itu, sebelum cuci tangan, Bapak Ibu jangan menyentuh tangan, hidung, dan mata dulu. Sebelum Bapak Ibu pakai hand sanitizer atau cuci tangan, jangan menyentuh wajah, hidung, tangan, dan mata, Bapak Ibu. Itu dia. Bagaimana etika bersin atau batuk yang benar, Bapak Ibu? Nah, etika bersin dan batuk yang benar adalah tutup mulut dengan menggunakan tisu atau bagian dalam siku Anda, Bapak Ibu.
Nah, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup Bapak Ibu. Buanglah tisunya ke tempat sampah. Segera cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun atau pembersih tangan lainnya. Kapan harus cuci tangan? Menggunakan air dan sabun. Nah, Bapak Ibu cuci tangan saat secara kasat mata terlihat tangan sedang kotor, atau setelah buang air besar atau kecil. Cuci tangan setelah batuk atau bersin. Cuci tangan setelah kontak dengan orang lain yang sakit, ataupun saat ini jaga-jaga orang sehat juga, kalau Bapak Ibu kontak dengan mereka, cuci tangan aja Bapak Ibu. Lalu sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan. Nah, untuk Anda yang sebelum makan itu harus cuci tangan dulu atau menggunakan hand sanitizer. Setelah makan juga cuci tangan. Nah, setelah menggunakan toilet Bapak Ibu, dan setelah menyentuh hewan kesayangan Anda atau membersihkan kotorannya. Bagaimana cara cuci tangan yang baik? Nah, yang pertama, basahin tangan dengan air yang bersih dan mengalir selama 20 detik. Jadi cuci tangan kita selama 20 detik. Gunakan sabun dengan kandungan antiseptik. Pastikan sabun Anda yang Anda gunakan ada kandungan antiseptiknya. Gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jarinya. Bersihkan bagian bawah kuku, bisa dengan menggosokkan ujung-ujung kuku di telapak tangan secara bergantian. Bilas dengan air bersih yang mengalir. Keringkan dengan handuk tisu udara atau dinginkan Bapak Ibu. Jadi, keringkan dengan handuk tisu udara atau dinginkan Bapak Ibu. Bagaimana cara menggunakan hand sanitizer yang baik? Yang pertama, cara menggunakannya adalah cari hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol minimal 60% atau 70%, karena dia terbukti bisa mematikan kuman. Teteskan hand sanitizer kedua tangan, gosok di sela-sela jari serta bagian kuku jari, pastikan semua jari terkena hand sanitizer. Gosok tangan Anda hingga hand sanitizer-nya mengering, Bapak Ibu. Bagaimana kalau tidak ada hand sanitizer? Bapak Ibu, WHO membagikan formula untuk membuat hand sanitizer sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, WHO membagikan formula untuk membuat hand sanitizer sendiri. Ke dalam wadah ukuran 1000 ml, Ibu tuangkan 751,5 ml isopropil alkohol dengan kemurnian 99,8%. 41,7% hidrogen peroksida dengan kemurnian 3%. 14,5% gliserol dengan kemurnian 98%. Lalu yang kedua, tambahkan air suling atau air yang telah dididihkan. Jadi airnya harus dididihkan dulu dan dinginkan hingga wadah ukuran penuh. Kemudian kocok perlahan agar semuanya tercampur rata. Catatan, hand sanitizer buatan sendiri tidak memiliki pelembab untuk mengurangi efek alkohol, sehingga tidak disarankan sering digunakan. Hand sanitizer buatan sendiri juga tidak disarankan untuk anak-anak. Perlukah Anda memakai masker? Masker ini perlu. Yang pertama, dalam kondisi sehat, Anda hanya perlu masker saat menangani atau berkontak dengan pasien bergejala COVID-19. Nah, yang kedua, gunakan masker saat sering bersin atau batuk-batuk. Jadi apabila Bapak Ibu juga sudah bersin dan batuk-batuk, gunakan masker. Jangan gunakan masker lebih dari 1 kali. Jadi maskernya sekali pakai langsung buang. Buang masker jika sudah dilepaskan dan jangan disimpan untuk dipakai ulang lagi. Jangan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan barang-barang di rumah? Nah, Bapak Ibu, belum diketahui pasti berapa lama virus bertahan di benda mati. Dan diperkirakan virus menempel selama beberapa jam. Virus bisa dibersihkan dengan disinfektan sederhana, Bapak Ibu. Bagaimana cara menjaga imunitas tubuh kita? Nah, Bapak Ibu, untuk menjaga imunitas tubuh, Bapak Ibu mengkonsumsi protein lebih banyak seperti dada ayam, kacang-kacangan, ikan. Juga rajin mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran, itu terbukti bagus untuk imunitas tubuh. Tidur cukup Bapak Ibu, minimal 8 jam per hari. Dan juga Bapak Ibu rutin olahraga, itu bisa meningkatkan daya imun. Pastikan air putih tercukupi, jadi Bapak Ibu banyak-banyak minum air putih. Minum campuran jahe dan lemon Bapak Ibu. Nah, itu dia juga bagus Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan di tempat umum transportasi massal? Yang pertama, Bapak Ibu cuci tangan, gunakan hand sanitizer setelah menyentuh fasilitas publik Bapak Ibu. Nah, hindari kerumunan yang membatasi ruang gerak, apalagi bersentuhan. Hindari Bapak Ibu. Kurangi kontak dengan pegangan pintu, kalau bisa buka pintu dengan media lain saja.
Dan waspada meletakkan tas di lantai atau kereta. Segera bersihkan dengan tisu basah. Tisu basah juga menjadi alternatif untuk membersihkan. Kemudian hindari mengeluarkan telepon HP atau telepon genggam, dan rajin-rajin bersihkan handphone Anda dengan alkohol setelah menggunakan di tempat umum. Dan tidak ngemil di tempat umum atau di transportasi umum. Ini gunanya untuk menghindari kontaminasi dari tangannya orang lain, Bapak Ibu. Nah, apa itu social distancing? Social distancing adalah minimalisir kontak langsung antara manusia ke manusia lainnya, menjaga jarak tertentu. Tujuannya adalah mengurangi penularan virus karena terpapar droplet partikel air liur, Bapak Ibu. Ini salah satu cara yang diyakini efektif mencegah lonjakan penyebaran virus. Salah satunya ketika terjadi pandemi influenza Spanyol 1918. Nah, kenapa penting? Jika terjadi lonjakan kasus positif secara drastis, rumah sakit bisa kekurangan sarana dan tenaga medis, Bapak Ibu. Jadi kita bantu juga tenaga medis untuk merawat pasien secara bersamaan. Mereka itu kasihan. Mereka juga orang yang dari garda terdepan yang bisa terinfeksi virus ini. Jadi menjaga, jangan sampai mereka panik, Bapak Ibu. Nah, pasien yang tidak terkait wabah corona pun bisa terpengaruh, Bapak Ibu. Nah, dengan kontak seperti tadi. Anda yang sehat dan berusia muda bisa menyelamatkan nyawa seseorang dengan social distancing saja. Mengurung di rumah aja Bapak Ibu. Untuk mengurangi resiko tertular dari menulari dari orang lain Bapak Ibu. Nah, kita lihat kapasitas rumah sakit. Tanpa intervensi kebijakan seperti social distancing, terjadi periode saat pasien. Jadi, banyak kelonjakan nanti Bapak Ibu. Baik kasus corona atau penyakit lain tidak tertangani tenaga medis seperti di Italia Bapak Ibu. Itu yang kita jaga. Apabila terjadi pelonjakan kasus drastis, tenaga medis akan kekurangan Bapak Ibu. Jadi kasihan, rugi di kita sendiri Bapak Ibu. Itulah yang terjadi kenapa banyak di Italia banyak meninggal dunia Bapak Ibu, karena tidak ada kepedulian dari dirinya sendiri. Nah, dengan intervensi kebijakan, wabah tetap terjadi tapi terkendali dan tidak menyebabkan korban jiwa lebih banyak lagi. Jadi seperti di Singapura itu juga ada kasus corona tapi terkendali. Masyarakatnya patuh dan ikutin aturan dari pemerintah. Apa saja bentuk dari social distancing? Ini dilakukan oleh orang per orang atau individu. Menjauhlah dari keramaian atau pertemuan massal. Menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter. Tidak berjabat tangan atau bergandengan atau berpelukan, apalagi jangan lagi Bapak Ibu. Mengurangi keluar rumah atau ke toko, pergi hanya saat mendesak saja Bapak Ibu. Yang dilakukan perusahaan adalah memberlakukan kerja dari rumah, terutama bagi yang memiliki risiko tinggi terkena virus corona. Membatasi jumlah peserta rapatnya, kalau bisa rapatnya melalui online aja. Tidak mengadakan kegiatan massal, terutama di ruangan tertutup. Apa yang dilakukan pemerintah? Memberlakukan belajar jarak jauh untuk sekolah. Sekolah ditutup tapi tetap homeschooling, belajar jarak jauh dari online. Menutup ruang publik seperti tempat wisata, mal, dan lain-lain. Menunda event-event besar, Bapak Ibu. Apabila ada event-event besar atau event kecil, misalnya pesta, pernikahan, ditunda aja dulu Bapak Ibu. Karena itu bisa berbahaya, bisa menginfeksi lebih banyak kasus nantinya Bapak Ibu. Mendorong perusahaan memberlakukan kerja jarak jauh. Apakah saya harus benar-benar mengurung diri di rumah? Ya, perubahan yang terlampau ekstrim juga bisa memicu stres dan disorientasi, Bapak Ibu. Disorientasi ini kita akui, memang kita bisa stres karena terjadi perubahan, Bapak Ibu. Nah, jika Anda merasa bosan di rumah, tertekan di rumah, pilihlah kegiatan minim yang notabene tidak kontak dengan orang lain, seperti berjalan-jalan, berlari, bersepeda. Anda juga bersosialisasi dalam jumlah minim dengan tetap menjaga kebersihan tangan, Bapak Ibu. Berada di ruang terbuka juga lebih mengurangi risiko terinfeksi, karena droplet partikel air liur akan jatuh ke tanah dan bukan pada benda, Bapak Ibu. Apa yang harus disampaikan ke anak? Nah, ini juga perlu edukasi kepada anak kita tentang hal ini, tentang keadaan ini, Bapak Ibu. Ajak anak diskusi dan dengarkan apa yang dia ketahui soal virus corona. Tenangkan anak kita, beri pemahaman bahwa virus ini akan segera berakhir. Corona itu bisa dicegah dan disembuhkan. Beri contoh gaya hidup sehat. Jadi Anda jangan sekedar omong saja, tapi berikan contoh cara gaya hidup sehat. Seperti mengajak mencuci tangan, rajin membersihkan tubuh, dan juga rajin menggunakan hand sanitizer.
Anak lebih mudah mencontoh ketimbang hanya mengikuti aturan yang Anda berikan. Apa gejala terkena virus corona? Dokter dan ilmuwan hingga kini masih berusaha memahami gambaran lengkap tentang virus corona. Gejala yang paling umum ditemukan adalah demam, batuk, sesak napas, sakit kepala. Sesak napas ini sesak napas berat loh. Nah, pasien COVID-19 atau corona lainnya melaporkan ada sakit tenggorokan, ada pilek, ada muntah-muntah. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami gejala seperti itu? Yang pertama, tetaplah di rumah jika kondisi badan tidak fit agar tidak menulari ke orang lain. Yang kedua, gunakan masker dan jaga etika ketika Anda bersin dan batuk. Jangan langsung ke orang lain, tapi pakailah masker atau pakai lengan Anda untuk menutupinya. Nah, yang ketiga, hubungi hotline Kementerian Kesehatan di nomor 021 521 0411. 021 521 0411. Dan juga bisa juga di 0812 12 12 3119. Nah, yang keempat, ceritakan lengkap kondisi fisik tentang Anda dan riwayat perjalanan Anda. Yang kelima, pihak berwenang akan mengarahkan Anda pada rumah sakit dan tindakan yang tepat. Harus ke rumah sakit mana jika ingin periksakan diri? Di Aceh ada, selengkapnya kita lihat di Aceh. Itu ada di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin Banda Aceh, Jalan Tengku, Muhammad Daud Biren, nomor 108B, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Ini dengan hotline-nya 0651345562. Nah, bisa juga di RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Jalan Banda Aceh Medan Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 6, Bukit Rata, Lok Sumawe, Aceh. Hotline-nya 0645463334. Nah, di Sumatera Utara sendiri, rujukannya ini ada 5 rumah sakit. RSUP Haji Adam Malik, Jalan Bungalau, nomor 17. Di hotline 06183600051. RSUD Kabanjahe, Jalan Kapten Selamat Ketaren di Kabanjahe, hotline 062820012. Atau di RSUD Dr. Jasamen Saragi, Jalan Sutomo, nomor 230, Pematang Siantar, di hotline 0622222959. RSUD Tarutung, Jalan Agus Salim, nomor 1, hotline 063321 303. Dan RSUD Kota Padang Sidempuan, Jalan Dr. Ferdinand Lumban Tobing, nomor 10, Padang Sidempuan, hotline-nya 0634 217880. Nah, itu dia. Ada banyak ini lokasinya. Bapak Ibu bisa dicek di link deskripsi yang saya sediakan di bawah. Itu mulai dari Sumatera, bagian barat, dan juga daerah Indonesia bagian timur, dan juga Indonesia bagian tengah. Jadi sudah ada Bapak Ibu. Nah, saya silakan cek link di deskripsi, lalu cek di kolom mengobati. Nah, seperti itu. Dan banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang corona. Apa saja mitos itu? Kita lihat. Yang pertama, apakah pengering tangan efektif membunuh virus? Jawabannya tidak. Membunuh virus hanya efektif dilakukan dengan mencuci tangan. Yang kedua, apakah vaksin pneumonia efektif menghadapi virus ini? Jawabannya tidak. Vaksin untuk virus ini khusus dan masih dalam pengembangan. Seberapa efektif thermal scanner dalam mendeteksi orang yang terinfeksinya? Nah, thermal scanner hanya bisa membaca demam, tapi tidak bisa mendeteksi apabila orang terinfeksi belum menunjukkan gejala. Jadi, hanya jika ada gejala baru bisa ketahuan, Bapak Ibu. Nah, apakah mencuci hidung dengan selin air garam bisa mencegah penyebaran virus? Jawabannya tidak, karena belum terbukti sama sekali. Nah, berikutnya, apakah menyiram tubuh dengan desinfektan seperti alkohol dan klorin mampu membunuh virus? Cara ini tidak bisa membunuh virus yang sudah masuk ke tubuh Anda. Jadi jawabannya tidak. Nah, yang berikutnya, apakah memakan bawang putih bisa mencegah infeksi?
Bawang putih mengandung antibiotik yang baik untuk tubuh, namun tidak ada bukti bisa mencegah infeksi dari COVID-19 atau corona, Bapak Ibu. Nah, belum ada bukti bahwasanya ini bisa mencegah infeksi dari virus corona. Kemudian, apakah aman untuk menerima kiriman dari Cina? Aman, karena virus tidak bisa bertahan di permukaan benda dalam jangka waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau beli barang dari media sosial atau dari manapun, itu aman, karena tidak ada virus yang bisa bertahan lama di dalam benda. Nah, kemudian, apakah minyak wijen dapat membunuh virus? Jawabannya tidak. Tidak ada yang membuktikan minyak wijen dapat membunuh virus. Nah, apakah hewan peliharaan dapat menular virus? Untuk saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwasanya hewan peliharaan bisa menular, tapi sebaiknya tetap cuci tangan setelah menyentuh hewan kesayangan Anda. Nah, kemudian, apakah antibiotik bisa mencegah dan membunuh virus corona? Tidak, antibiotik efektif melawan bakteri dan bukan virus. Jadi jangan salah, antibiotik bukan membunuh virus, tapi dia membunuh bakteri. Jadi virus tidak akan mati dengan antibiotik. Oke Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu dari apa yang sudah saya bacakan tadi bisa mengikuti dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hindari yang dilarang, ikutin yang disarankan oleh pemerintah. Semoga kita semua terhindar dari penyakit apapun dan semoga virus corona cepat berakhir di bumi pertiwi kita dan bumi kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Salam luar biasa. Semoga Anda sehat selamanya.